Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah ta'ala tayyib, sesungguhnya Allah ta'ala itu adalah tayyib. Makna tayyib di sini adalah at-tahir. Maksudnya at-tahir itu adalah muqaddasun munazzahun anin naqais wal uyub kulliha. Sesungguhnya Allah ta'ala maha suci daripada segala kekurangan dan ketercelaan. Nah, itu yang dimaksud dengan tayyib. Allah ta'ala maha suci daripada bersifat dengan sifat kekurangan atau sifat yang tercela. Setiap orang dituntut untuk mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak patut dan tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikatakan zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh perbuatannya, keputusannya dikatakan kurang bagus. Tidak boleh apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang dihukumkan oleh Allah dianggap tidak balas kasihan. Nah, itu berarti mensifatkan Allah dengan sifat kekurangan atau sifat tercela. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seringkali kita yang tidak memahami tentang hikmah syariat Allah, kita yang tidak memahami tentang aturan-aturan hukum Allah, rahasia yang terkandung di dalamnya, sehingga muncul pikiran di dalam hati kita bahwa seolah-olah hukum Allah itu kejam, seolah-olah hukum Allah ta'ala itu tidak adil. Nah, bila mana kita mengetikatkan demikian, berarti kita tidak mensucikan Allah dari sifat kekurangan atau ketercelaan. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kita dituntut, kita disuruh untuk mempelajari segala hukum-hukum Allah dan mencari apa rahasia yang ada di dalamnya. Innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah ta'ala itu tayyib, maha suci daripada kekurangan dan ketercelaan. Segala yang diputuskan Allah, segala yang diperbuat Allah, itulah yang terbaik untuk kita. La yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima Allah kecuali yang tayyiba, kecuali yang tahira, yang suci juga. Jadi Allah yang maha suci itu tidak menerima harta benda kecuali yang suci, tidak menerima amal ibadah kita kecuali suci. Amal ibadah kita yang bercampur dengan riya, amal ibadah kita yang bercampur dengan ujub,
amal ibadah kita yang bercampur dengan idlal. Nah, ini amal ibadah yang tidak thayyib. Bagaimanapun banyaknya amal ibadah, tetapi bila mana tidak suci, tidak tahir, maka Allah tidak akan menerima. Karena Allah bersifat thayyib. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak menerima Allah kecuali yang thayyib. Jadi amal ibadah itu diterima oleh Allah, amal ibadahnya mesti bersih, niatnya mesti bersih. Orang yang melakukan amal ibadah itu pun mesti bersih, dan orang yang beramal ibadah itu diberi makan, dibesarkan dengan makanan yang bersih. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sepotong hadis ini berbagai macam pensyarahan, penjelasan dari para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala itu maha suci dan Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari harta yang suci. La yaqbalu illa thayyiba. Artinya Allah tidak akan menerima sedekah kecuali dari harta yang thayyib, yang halal artinya. Nah, harta yang tidak halal itu sudah jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bih lam yuqbal minhu." Orang yang mendapatkan harta yang haram dan dia sedekahkan dengannya, maka tidak diterima daripadanya. Dalilnya apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kasaba malan haraman fatasaddaqa bih lam yakun lahu fihi ajrun wa kana itsmuhu alaih." Orang yang mendapatkan harta yang haram, dia sedekahkan, tidak adalah baginya pada itu sedekah pahala dan adalah dosa atasnya. Nah, jadi artinya bersedekah lawan harta nang haram itu bukan maulah pahala, tetapi maulah dosa. Para muhibbin rahimakumullah, lalu bagaimana caranya kalau kita ada mendapatkan harta yang haram? Dahulu pernah menipu orang, hartanya ada. Dulu pernah merampok orang, sekarang hartanya ada. Dahulu pernah membungakan duit, sekarang hartanya masih ada. Lalu harta-harta yang haram yang ada di tempat kita ini bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Bukan disedekahkan. Jangan sekali-kali disedekahkan. Disedekahkan justru menambah dosa bagi kita. Jadi harta-harta yang haram yang ada pada kita itu mestinya dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan disedekahkan. Ini bari mencuntan ampun si anu, bulikakan lawan si anu. Nah, itu kalau kita tahu orangnya. Nah, andai kata kita ini banyak punya harta-harta yang haram, tapi kita kada tahu kemana harus mengembalikan. Nah, disinilah ulama mengatakan bahwa harta seperti itu hendaknya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, yang mana pahalanya itu untuk mereka-mereka yang punya hak pada harta itu. Nah, jadi jangan dikatakan sedekah. Jangan dikatakan hadiah, jangan dikatakan wakaf. Duit bunga bank, wakaf kada mau. Karena ini ampun orang. Bahwa wakaf itu milik kita. Duit bunga bukan milik kita.
duit bunga mesti kembalikan kepada ampunnya, kepada yang berhak. Nah, bila mana kita menyedekahkan milik orang lain, mewakafkan milik orang lain, menghadiahkan milik orang lain, bukan kita berpahala, kita berdosa. Kita mengambil tapi orang beriakan, maulah itu, bukan berpahala. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah atau apapun kecuali dari yang halal. Andai kata dia bersedekah dengan yang haram, Allah tidak menerima, wa kana itsmuhu alaih, dan dosa atasnya.